Kenapa sih banyak bule atau turis asing yang betah banget di Indonesia? Kadang kita sebagai warga lokal ngerasa biasa aja, tapi buat mereka, Indonesia itu punya magic yang nggak ada di tempat lain. Soal keberagaman, Indonesia itu terlalu besar buat dipahami cuma dari satu cerita. Bayangin, dalam satu hari kita bisa lihat gemerlap gedung tinggi di Jakarta, tapi cuma butuh beberapa jam buat sampai di desa yang tenang banget. Kita punya ribuan pulau, ratusan bahasa, dan tradisi yang beda-beda, tapi semuanya bisa hidup berdampingan dalam harmoni. Buat orang asing, ini adalah pelajaran berharga tentang bagaimana perbedaan bukan jadi penghalang, tapi bagian dari karakter bangsa. Ada cerita dari turis Inggris yang kaget karena setiap dia jalan, pasti ada yang nyapa hello. Di negaranya, hal kayak gitu jarang banget terjadi. Bahkan, dia diajak main bola sama anak-anak lokal dan diajak makan siang bareng sama warga yang baru dia kenal. Kalian pernah nggak lagi duduk sendiri terus ditawarin makanan sama orang asing? Di video itu diceritain ada warga lokal yang berbagi buah anggur dan salak cuma supaya bisa makan bareng dan ngobrol sama turis. Buat mereka, ketulusan kayak gini mahal harganya. Masih ada sedikit. Ayo. Ayo mister, kita lelebok dulu yuk. Anget banget jenenge. Angel. Makasih ya. Sangat baik, dikasih nanas, kasih crackers, minuman. Sepi ya, kalau mau relax. Murah meriah, 10.000. Savana sekarang kering ya. Jakarta bisa? Oh bisa. Jakarta. Cuacanya adalah sedikit buruk. Holiday in paradise. Hey guys, halo. Ini siapa? Terus ada lagi soal tradisi salim. Buat sebagian orang barat, cium tangan mungkin dianggap kuno. Tapi bagi mereka yang tinggal di sini, itu adalah simbol hormat yang sangat hangat kepada orang yang lebih tua. Hal-hal kecil kayak gini yang bikin Indonesia terasa lebih manusiawi dan hangat dibanding negara-negara maju yang mulai kehilangan kedekatan emosionalnya. Gue mau share kenapa menurutku orang Indonesia yang paling terbaik di semua dunia. Walaupun cerita ini sedih banget. Di 2022, aku ketemu dua orang di jalan. Ada papa sama anaknya. Mereka punya sayangnya hidup keras, hidup susah. Terus mereka harus cari uang di jalan. Kita langsung berteman. Terus kadang-kadang kalau kita ketemu, kita makan bersama, kita nongkrong, terus kita cuma having a good time together. Terus sayangnya di 2024, aku pulang ke Eropa. Terus setelah itu aku gak pernah ketemu mereka lagi. Tapi ketika aku pulang ke Indonesia di kemarin, aku mau langsung cari mereka. Tapi sayangnya aku gak pernah ketemu mereka lagi. Tiba-tiba kebetulan kemarin aku akhirnya ketemu sama papa lagi. Tapi sayangnya tanpa anaknya. Terus dia kasih cerita sedih banget sama aku. Putri dia meninggal. Dia cuma 12 tahun. Kata dia ketika mereka duduk di samping jalan, ada trebil datang, terus si trebil dia nggak pakai spion, terus dia langsung crash sama kepala dari anaknya. On the way ke rumah sakit, anaknya meninggal. Tapi sesuatu yang heart touching banget terjadi. Si papa, dia kasih aku kemarin hadiah dari anaknya. Terus dia selalu bilang, kalau kita ketemu sama Mister lagi, aku mau kasih hadiah ini. Terus dalam 2 tahun mereka bawa setiap hari hadiah ini. Cuma in case mereka akan ketemu sama aku lagi. Tolong teman-teman berdoa untuk papanya sama anaknya. Semoga papanya dapat banyak rezeki. Semoga selalu sehat, terus semoga hidup dari dia akan lebih lancar, terus akan lebih gampang lagi sekarang.
Ketulusan dan kesetiaan kayak gini yang bikin orang asing merasa Indonesia bukan cuma destinasi wisata, tapi sebuah rumah dan pelajaran hidup. Halo Dusanat, nama saya Miana. Saya berasal dari Rusia. Jadi hari ini kita perkenalkan dulu. Saya adalah mahasiswa yang sekarang lagi menjalani S3 di kampus Universitas Negeri Padang. Ayo kita lihat bagaimana kehidupan saya di sini. Awal lama di situ. Sudah hampir 4 tahun saya dapat pengalaman di Sumatera Barat. Sebelum lanjut S3, saya ambil juga S2 di sini dan sudah tamat. Banyak orang yang bertanya pada saya, kenapa emang ambil kuliah di UNP di Sumatera Barat? Jadi dari dulu, pas pertama kali saya ke Indonesia 10 tahun yang lalu, sebagai turis yang saya tahu hanya Rafflesia sama Komodo. Nggak tahu apapun tentang Indonesia. Pas saya jalan-jalan, mulai kenal dengan budaya, dengan kesenian di sini, dan benar-benar jatuh cinta pada budaya Indonesia. Makanya beberapa tahun kemudian, saya ingin belajar kesenian Indonesia lebih lanjut, lebih dalam. Kenapa orang Indonesia cium tangan orang tua? Jujur buat sebagian orang Barat, ini mungkin dianggap kuno. Negara Barat mungkin lebih modern, tapi tidak lebih hangat. Karena hal-hal kecil seperti ini mulai hilang. Padahal cium tangan bukan sekadar tradisi, ini soal hormat. Soal mengingat bahwa ada orang yang lebih dulu berjuang untuk kita. Dan mungkin hal-hal kecil seperti ini yang bikin saya nyaman di Indonesia. Kita nggak perlu jadi kaya atau pergi ke luar negeri buat nemuin keajaiban. Keajaiban itu ada di sekitar kita, di desa yang belum kita kunjungi, di budaya yang belum kita pelajari, atau bahkan di sapaan tetangga kita. Semakin kita kenal Indonesia, semakin luas cara kita mandang dunia. Jadi, yuk lebih bangga dan peduli sama apa yang kita punya. Kalau menurut kalian, apa sih hal paling unik dari Indonesia yang bikin kalian bangga? Tulis di kolom komentar ya.